Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu mengenai pitch deck data-in. Next. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada saya, Elina Aulia Rahmadani, dengan NRP 062056. Saya Nadia Ika dengan NRP 062073. Saya Kania Dwi Puspa dengan NRP 062083. Saya Fatoni Milan Anggara dengan NRP 084023. Saya Zaran Syukri, NRP 0527001. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang elevator pitch. Next. Jadi, data ini adalah startup jasa olah data yang berbasis aplikasi online yang diciptakan untuk membantu masyarakat dalam hal mengolah data sehingga dapat terciptanya sebuah keputusan. Kami menawarkan harga yang terjangkau dengan harapan data ini dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Next. Selanjutnya ada problem. Jadi bisnis kami ini muncul karena ada 2 problem yang terjadi di masyarakat sekitar kami, yaitu yang pertama, keterbatasan masyarakat dalam hal mengolah data, dan yang kedua, kebutuhan mengolah data untuk mengambil keputusan. Pada masa sekarang ini, data itu sangat diperlukan untuk mengambil keputusan, namun masyarakat masih terbatas dalam hal mengolah data tersebut, sehingga data yang ada itu jarang untuk dimanfaatkan dengan baik. Next. Yang ketiga ada solusi. Next. Dari problem yang telah disebutkan tadi, didapatkan 2 solusi, yaitu yang pertama, memberikan kemudahan untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengolah data untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari data tersebut, yaitu dari solusi itu, maka kami akan berencana membuat data-in ini. Lalu solusi yang kedua yaitu meyakinkan masyarakat bahwa terdapat bisnis olah data yang terjamin dan terpercaya. Dengan adanya data-in ini, selain kami membuat usaha tersebut, dengan menjalankannya juga perlu adanya kepercayaan dari masyarakat agar bisnis ini tetap jalan sesuai dengan yang dibutuhkan. Next. Yang keempat ada overview produk. Next. Jadi, data-in sendiri adalah bisnis jasa olah data online yang berbasis mobile app, di mana nanti pengolahan datanya itu dilakukan ketika pelanggan itu sudah melakukan pemesanan melalui mobile app tersebut. Pada aplikasi itu, nanti pelanggan dapat memilih dengan bebas pengolahan data apa yang mereka inginkan, dan juga dapat memberi catatan-catatan apabila terdapat tambahan lain untuk pengolahan datanya, misalnya ada kriteria-kriteria tertentu. Untuk produknya, yaitu terdapat beberapa pilihan aplikasi statistik. Yang pertama ada Minitab, SPSS, Python, dan RStudio dengan harga yang berbeda-beda, sesuai dengan permintaan dan pengerjaannya nanti. Yang selanjutnya market size. Market size adalah pengukuran jumlah pengguna suatu produk di mana dilakukan perhitungan terkait dengan jumlah pembeli dan jumlah penjual di suatu pasar. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin meluncurkan produk baru atau jasa karena pasar yang kecil cenderung tidak akan mampu untuk mendukung suatu volume tinggi dari barang-barang pasar besar bisa membawa persaingan lebih. Nah, besaran pasar itu berisi sejumlah konsumen atau pengguna aktif dengan pertumbuhan yang jelas dan terdapat peluang untuk menarik konsumen dan pengguna aktif itu. Besaran pasar itu dapat dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu total available market, kemudian served available market, dan target market. Total available market itu adalah seberapa banyak populasi pengguna. Di sini kami menggunakan populasi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 yaitu sebanyak 271.349.889 jiwa.
Kemudian serve available market, yaitu berapa banyak yang dapat kita jangkau dengan model bisnis yang kita rancang atau miliki. Sesuai target kami yaitu sejumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia pada tahun 2021 di Indonesia yaitu sebanyak 44.674.237 jiwa. Dan yang terakhir yaitu target market atau siapa yang akan menjadi pembeli produk kita. Nah, di sini target kami yaitu dalam 1 bulan kami memperkirakan akan melayani sebanyak 30 customer. Selanjutnya, traction merupakan penjelasan tentang pertumbuhan bisnis startup dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan. Berikut adalah grafik traction kami dari bulan pertama hingga bulan kelima. Nah, di bulan pertama itu kami mengeluarkan modal sebanyak 5 juta. Kemudian untuk bulan kedua hingga kelima, kami memperkirakan rata-rata per customer itu menghabiskan biaya sekitar 150.000. Jadi per bulannya kami mendapatkan keuntungan 150.000 kali 30 customer yaitu sebanyak 4,5 juta. Dan pada bulan ketiga baru kami mendapatkan keuntungan atau balik modal. Kemudian kami akan menjelaskan tentang simple business model dari DataIn. Simple business model dari DataIn itu adalah jasa analisis dan pengolahan data menggunakan mobile apps. Memiliki produk jasa yang bervariasi, fitur lengkap, pelayanan yang baik, dan harga yang beragam. Target utama yaitu pelajar dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengolah data, dan juga perusahaan, instansi, dan pemerintahan yang membutuhkan analisis terkait data ataupun program yang dibutuhkan. Media sosial sebagai media promosi guna mengikat dan menarik customer. Kemudian kami menjelaskan tentang market strategis. Di sini dibagi menjadi 4 strategi, yaitu yang pertama strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami menjelaskan pengembangan jasa yaitu dibuat bervariasi dan banyak alternatif pilihan, meningkatkan kualitas produk jasa dan menjaga hubungan baik dengan customer. Kemudian strategi pemasaran berikutnya menggunakan pengembangan wilayah pemasaran, yaitu menjangkau kota-kota di seluruh provinsi karena kami menggunakan berbasis online. Kemudian kegiatan promosi yaitu menggunakan media sosial sebagai media promosi, seperti contoh iklan di Instagram, broadcast di WhatsApp, dan paid promote. Kemudian pengembangan perangkat komunikasi. Fitur DataIn di mobile apps disediakan dengan simpel dan mudah untuk dipahami. Strategi yang kedua yaitu strategi produksi, menyediakan berbagai produk jasa seperti olah data skripsi dan penelitian, konsultasi data, tugas dan makalah, interpretasi hasil penelitian, output software, dan tutorial analisis. Juga disediakan langkah-langkah penggunaan berlangganan dan garansi dengan revisi sebanyak 3 kali. Kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi organisasi dan SDM, mengedepankan solidaritas dan kerjasama tim, namun pembagian tugas kepada setiap anggota supaya adanya keterfokusan dan menghindari kebingungan dalam bekerja. Kemudian strategi yang keempat yaitu penetapan harga, menggunakan harga yang bervariasi dan terjangkau sesuai dengan tingkat kesulitan pengerjaan. Selanjutnya yaitu competitive advantage dan competitive analysis. Next. Nah, yang pertama yaitu jasa DataIn ini menyediakan olah data yang lengkap meliputi olah data skripsi atau penelitian dan interpretasi. Selain olah data itu, terdapat pula konsultasi data tugas atau makalah. Dan juga ada tutorial analisis. Selanjutnya yaitu pengerjaan tepat waktu, dianalisis oleh tenaga ahli, biaya cukup yang terjangkau. Selanjutnya adanya garansi revisi sebanyak 3 kali, dan yang terakhir yaitu pembayaran dilakukan ketika hasil sudah sesuai dengan keinginan klien. Next. Selanjutnya itu competitive analysis. Yang pertama itu dari segmen pasar, terdapat pelajar, mahasiswa, instansi, pemerintahan, perusahaan. Yang kedua itu targeting. Target utama dari jasa olah data kami yaitu pelajar dan mahasiswa. Next.
Selanjutnya ada positioning. Customer melihat jasa olah data kami sebagai perusahaan jasa olah yang memiliki fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang baik. Kemudian produk jasa kami yang kami tawarkan itu bervariasi dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kantong pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya itu industri attractiveness. Saat ini merupakan era big data. Keterampilan memahami, mengolah, dan menggunakan data yang masih rendah. Dan yang terakhir itu rendahnya keterampilan mengambil keputusan bisnis basis data. Nah, dan yang terakhir yaitu funding status dan rencana pendanaan. Next. Nah, berikut merupakan anggaran biaya dari data ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.